Ini kalau Muslim juga Islam ini, coba Ida speak up dulu. kenapa ini di atasmu da Eagle Syahir itu juga Islam dulunya orang Malaysia. Kenapa pindah? Ya karena tidak minum asu, minumnya ASI. Oh, dapat api ya. Nampaknya banyak. Bang Ayu waktu bayi minum ASI apa minum asu? Bang Ayu, tanya dulu lah. Aku tanya dulu, Bang Ayu waktu bayi minum ASI apa minum asu? Sama lah kita asyik juga lah. Masih. Tapi ada loh yang minum asu. Asyik seontak. Potong. DPD dah. Bang Ayu, dengar nggak Bang? Apa? Ada bayi. Katanya waktu udah gede jadi nabi, tapi waktu bayi kan ibunya nggak mau nyusuin nih, dikasih lah sama orang kan, dikasih sama inang penyusunya. Nah inang penyusunya kan kurus kering, nggak bisa keluar air susunya. Nah ini karena bayi ajaib, waktu lahir dia punya mujizat, dia bisa mengeluarkan air susu dari unta betina. Lalu dia minum itu air susu unta itu. Tapi kalau pendapat saya kan gini. Cuman saya bingungnya begini, kenapa mujizatnya mengeluarkan air susu dari unta betina? Kalau unta laki-laki nggak apa-apa kan? Nah ini unta betina keluar air susu. Kalau pusing ngapain dipikir? Kok pusing? Nggak bilang pusing kita. Saya cuma nanya, Bang Ayu waktu kecil minum ASI apa minum asu? Ya asyik lah. Oh nggak minum asu? Siapa bilang minum asu? Kamu? Oh saya memang mengikuti para rasul kami minumnya ASI bukan asu. Tapi ada yang minum asu, abang nggak ikuti kan minum asu? Aneh kok ini. Nggak diikuti minum asu waktu bayi. Kan perintah. Kan sunnah. Sunnah. Kan Nabi Anda katanya salah satu mujizatnya. Kamu siapa namanya? Sofia, tuh nama saya tuh Sofia Al-Hayat. Orang mana? Orang mana? Ya orang Indonesia lah. Indonesia di mana? Kalau kita kan dari Aceh, kamu dari mana? Oh saya orang Jawa bang. Oh Jawa, ya. Coba bang, itu waktu kecil kan katanya salah satu mujizat Nabi Anda adalah mengeluarkan air susu dari unta. Kalau usah ngomong nabi-nabi segala, kita awam masalah agama. Iya salah satu mujizat bang. Nah itu waktu bayi nggak minumnya nggak ASI bang, karena kan air susunya katanya kering nggak bisa keluar, tapi minumnya asu bang, air susu unta. Betul nggak itu bang cerita itu bang? Betul nggak cerita itu? Nggak ikutin. Oh katanya salah satu mujizat bang, gimana sih? Siapa bilang? DPD bilang. Bukan, itu kitabmu sendiri yang ngomong begitu. Ulama-ulamamu yang menceritakan itu bahwa salah satu dari apaan? waktu lahir. Ini kamu nggak baca nih? Aku baca ceritanya ya. Salah di perjanjian lama apa perjanjian baru? Nggak, di dalam kitabmu nih juga baca bang. Aku perjanjian lama aja belum tamat. Aku bacain ya. Ini Pak Putih, aku bacain ya Pak Putih. Mujizat pertama kali sudah ada pada waktu lahirnya Nabi Muhammad. Nih bang, Bang Ayi, mujizat pertama kali nih pada waktu Nabi lahir. Kan dia nggak disusui sama Aminah, dikasihlah sama inang penyusunya Halimatus Sa'diyah. Terus Halimatus Sa'diyah air susunya kering bang. Lalu mujizat nabimu adalah mengeluarkan air susu dari unta betinanya. Lalu anaknya Halimatus Sa'diyah dan nabimu dikasih asu, yaitu air susu unta. Betul tak cerita ini bang dalam kitabmu bang? Betul tak nih salah satu loh? Kurang jauh. Gimana sih? Aduh, gimana? Kurang. Bang Ayi, lo Bang Ayi mana Bang Ayi? Kurang jauh ngajinya. Ini gimana nih? Katanya kan punya 12 mujizat. Salah satunya adalah pada waktu dia lahir, dia bisa mengeluarkan air susu dari unta betina. Gimana sih?
Lo mana tadi Bang Ai? Pergi dia pergi. Dari susu utara ke susu. Lu minumnya ASI. Harusnya minumnya ASU. Gimana sih? Tuh, Udah dibatas dibilang katanya menghujat loh. Aku membacakan cerita di dalam kitabmu yang mengatakan mujizatmu mempunyai nabimu mempunyai mujizat. Salah satunya ketika nabimu lahir, inang penyusunya kering air susunya. Gimana? Ini kan cerita kalian sendiri yang buat. Kok aku yang disalahin? The Ground, betul nggak ini cerita ini The Ground? Katanya salah satu mujizatnya nih, betul nggak The Ground? Kalau saya kurang tahu, ilmu saya belum sampai itu. Oh ya, aku kasih tahu ini salah satu mujizat nabimu ketika bayi, dia bisa membuat mujizat yaitu mengeluarkan air susu dari unta betina. Itu ya The Ground ya. Jadi sehat itu jangan minum ASI, minumnya ASU ya. Aduh. Kacau sekali ya. Gel, ngobrol dulu Gel. Elsa. Ya, Cakap damai Kristus menyertai kita semua dan selamat menyambut kedatangan Juru Selamat kita yang kudus, Yesus Kristus, Tuhan Raja yang mulia. Oke, selamat datang. Amin. Ya, saya mohon maaf kalau saya ada kata bahasa atau menyinggung hati siapa atau apa sajalah. Saya benar maaf pada saudara yang ada di bawah. Ya, Tuhan Yesus. Kalau saya banyak kali nih tersinggungnya nih, minta maaf semua. Tapi apa yang saya omongin kenyataan. Kan betul ya Bang Igel ya. Kalau di kita kan kalau ASI kan susu ibu ya Bang Igel ya. Iya. Iya, kalau aku susu kan ASU, betul kan? Kok aku ini marahin gimana sih? Oh, Abang Engel orang Malaysia ya? Iya, saya orang Malaysia. Malaysia ke mana? Saya bahagian Semenanjung. Bahagian Semenanjung. Iya, dekat dengan Thailand. Oh, dekat dengan Thailand. Iya. Apa kabar saudaraku? Sehat? Ya, Puji Tuhan yang terbaik. Oke, lanjut. Tegon. saya juga pernah ke Malaysia. Tamasya, ya udah. Tamasya lah sono ke Malaysia. Udah 2019. Coba The Ground. Ku tanya kau bisa baca Quran The Ground? Bisa, cuma saya nggak mau debat dulu. Kalau kamu baca tahu artinya enggak? Artinya, sedikit tahu lah. Kenapa semua temanku kalau kutanya begitu ya? Kau baca Quran enggak? Baca dibilang. Tahu artinya enggak? Enggak katanya. Kenapa bisa begitu Ground? Kira-kira kenapa menurut kamu? Itu saya kurang tahu, mungkin nggak ngaji dia. Tapi semua tuh kutanya kalau baca Quran apa artinya? Saudaraku kutanya, kamu kalau baca Quran tahu artinya enggak? Pembantuku kutanya, kamu pas baca Quran tahu artinya enggak? Katanya. Pada nggak tahu tuh artinya. Nggak belajar mungkin. Nah kamu kutanya, katanya nggak tahu juga artinya. Tahu tapi nggak tahu semua. Membaca itu bukan untuk tahu ya, membaca itu kan harusnya mengerti apa yang kita baca. Berarti ini melakukan ya.
Kayak saya kan bisa nyanyi nih lagu Kuch Kuch Hota Hai. तुम पास आए यूं मुस्कुराए तुमने न जाने क्या सब तो मेरा है अब तो मेरा दिल जागे न सोता है क्या करो हाय कुची कुची होता है. Nah, tapi artinya aku nggak tahu tuh gimana tuh The Ground. Teng teng neng 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 teng neng neng neng. Artinya aku tak tahu kuci kuci hota hai. Jadi kalau ditanya apa aku nggak tahu lah ya kau ya. Pokoknya bisa aja baca Quran ya. Nggak tahu. Kok bisa begitu? Kenapa bisa begitu? Ya karena aku masih belajar. Jadi firman Allah itu bukan untuk dimengerti. Aduh, kalau berdebat aku nggak mau karena iman aku belum cukup nih. Oh enggak, aku tanya di mana logikanya. Kalau kita orang Kristen kan baca nih firman Tuhan, kita mengerti artinya. Oh, Tuhan Yesus itu firman Allah yang menjadi manusia. Untuk apa dia datang? Menjadi Mesias, menjadi Al-Masih. Kenapa dia disebut Al-Masih? Karena dia datang menebus dosa kita. Kita ngerti jalan ceritanya. Kenapa dia dibangkitkan? Karena upah dosa ialah kematian. Roma 6 ayat 23. Tetapi kasih karunia Allah ialah hidup kekal dan keselamatan di dalam Kristus Yesus. Oh, kita tahu kenapa dia bangkit. Nah, kalau kita baca Alkitab kan ngerti ini jalan ceritanya. Jadi kalau kamu baca Quran, firman Allah itu tidak untuk dimengerti. Iya, karena mengerti. Iya, harusnya kan untuk dimengerti dong, betul nggak? Betul. Tuhan memberikan kita firman-Nya, memberikan kita satu kitab tulisan-tulisan yang suci. Harusnya untuk kita mengerti apa kehendak Tuhan di dalam hidup kita, betul nggak? Bagaimana kalau kita nggak mengerti, kita bisa tahu kehendaknya di dalam hidup kita, betul tak? Orang kita baca aja kita nggak mengerti, apalagi kita tahu kehendaknya, kan gitu. Bagaimana kita bisa melakukan perintah-perintahnya kalau kita tidak tahu apa yang kita bisa baca? Iya kan? Itu loh logikanya, The Ground. Bagaimana mungkin firman Tuhan itu untuk kita manusia tapi kita tidak mengerti? Harusnya kita mengerti karena firman itu ditulis supaya kamu mengerti. Nah, ini kalau Alkitab nih, gua kasih tahu ya. Rasul Yohanes mengatakan semuanya ini kutuliskan kepada kamu supaya kamu mempunyai iman di dalam Anak Allah, sehingga imanmu itu akan menyelamatkan engkau, sehingga engkau akan mempunyai hidup yang kekal. Nah itu kenapa firman Tuhan ditulis, supaya ada timbul iman. Bagaimana iman timbul? Karena kita mengerti apa yang kita baca. Iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Gitu. Jadi kita harus mengerti apa kehendak Tuhan bagi hidup kita. Kita harus mengerti kenapa kita itu mati. Kita harus mengerti untuk apa Tuhan datang. Nah, di hari Natal ini, di hari Natal yang sangat ground sekali ini. Iya, Natalan kita sangat ground sekali tahun ini ya. Gitu. Jadi kita mengerti hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Al-Masih di kota Daud. Nah, kita paham kenapa dia lahir, supaya menjadi raja, dan kerajaannya tidak akan musnah selama-lamanya. Kerajaannya datang di bumi ini, dan kita dibebaskan dari kerajaan kematian kepada kerajaan terang. Nah, itu baru ground banget itu, gitu. Baru ground itu kalau baca Alkitab mengerti artinya baru ground. Kalau tak ngerti artinya tak ground lah. Betul tak?
Ditanya apa-apa tak tahu. Ditanya imannya tak tahu. Yang penting baca. Ya tak ground kalau begitu. Kalau orang Kristen ditanya Alkitab harus ground. Tahu siapa Yesus. Gitu. Gitu loh. Ground. Iya. Kamu kalau Jumatan itu ke masjid pakai celana dalam nggak? Aku pakai. Bohong. Pakai. Bohong. Enggak bohong aku kalau nggak pakai bangunin dulu. Kan Jumatan nggak boleh pakai celana dalam loh. Kenapa nggak boleh? Nah coba tanya Pak Putih. Kan sunnah nggak boleh pakai celana dalam kalau kau sholat Jumat. Sunnah. Sunnah nggak pakai. Berarti kalau sunnah nggak apa-apa dong. Kalau dipakai boleh, nggak dipakai juga boleh ya? Ya kan nggak boleh karena kan kena air tipis nanti katanya. Enggak, namanya juga sunnah. Kalau dipakai boleh, nggak dipakai boleh. Coba aku tanya Pak Putih dulu. Pak Putih kalau Jumatan pakai celana dalam nggak dulu? Mana Pak Putih? Pak Putih gelap sekali. Hadir. Kalau pakai celana dalam nggak Pak? Tidak pakai Bu. Haram ya. Pakai lo, Gron. Gimana sih Gron? Kan tadi kakak bilang sunnah. Sangat tahu. Harus pakai apa nggak Pak Putih? Tidak pakai lah. Nggak pakai. Coba aku tanya Syahrir dulu kau waktu sholat Jumat. Kau kalau sholat pakai celana dalam nggak Syahrir? Ya, Waktu kau sholat Jumat dulu pakai celana dalam tak? pakai. Dia pakai lo Pak Putih. Kok Pak Putih nggak pakai? Dia pakai itu. Saya pakai seluar kalau pergi. Saya tak pakai kain. Kalau pakai kain, tak pakai. Oh, kalau pakai sarung nggak boleh pakai celana dalam. Selalunya member macam tu lah. Tapi kalau macam saya selalu pakai seluar. Saya tak Seluar itu apa? pakai. Seluar itu apa? Seluar jeans kah, seluar track kah. Oh, kalau Jumatan kalau pakai sarung nggak pakai celana dalam gitu Syahrir. Ada setengah orang macam tu. Oh, setengah orang macam itu. Lo ada yang nggak pakai lo di Gron. Gimana sih Gron? Sebab masa duduk asrama adalah separuh pada teman-teman tak pakai. Dia pergi pakai sarung, terus dia pakai. Oh, separuh teman-temannya nggak pakai. Kalau Jumatan nggak pakai celana dalam Gron. Bener kan? Tapi kalau macam saya Tanya Pak Putih. Pak Putih sholat Jumat pakai sarung nggak pakai celana dalam kan Pak? Tuh. Pak Putih dulu waktu naik haji ke Mekah pakai celana dalam tak Pak? Tidak loh, nggak pakai celana dalam dia. Gimana tuh Bro? Pakaian ihram itu saya nggak pakai celana dalam. Diputar aja. Tuh kalau nggak pakai celana dalam terus gimana Pak ya? Nggak dilipat Pak? Gili. Hah? Enggak Bu, gili lah kalau jalan. Oh jadi nggak diikat ya? Iya, apalagi tiba-tiba ada yang dorong dari belakang. Bram di depan kita kena orang lagi, apalagi udah ada dorong-dorongan. Lu gimana tuh Pak? Saya disodok Bu, disodok sama negro, barangnya lagi bangun. Saya pikirnya apa homo apa ya? Ini kok ada laki-laki dari belakang gitu ya Pak ya? Iya. Dan yang lucunya begitu kesentuh badan saya kayak berulang-ulang tuh kayak memang dari sor gitu.
Dia malah cari kesempatan itu Pak Putan kayaknya ya, Pak. Iya, benar. Tapi kita bayangkan di Batu orang kejepit nggak laki nggak perempuan, ya nggak ada dataannya. Padahal kita sholat harus sambil cuci tangan, cuci kaki dulu, ya. Di sisi itu, aduh, udah nggak pantas, kejepit itu. Karena nggak salah mereka, dorongan tenaga dari belakang lagi kan. Itu kan Iya, tenaga dari orang maju. Kalau udah dari belakang itu didorong udah nggak bisa Pak. Itu kan udah Nggak bisa. di depan udah kalah. Kejepit badan kita ke dinding itu, aduh menjadi cacat sekali. Kayak kena pres gitu, kayak kena pres disulit. Kayak pusat dipenyet lah. Aduh, ampun ya. Tapi itulah karena bisa menghapus dosa kan. Gron, sudah haji kah Gron? Sudah umroh kah Gron? Kayak Pak Putan ini. Nggak boleh pakai sandalan nanti kok Gron. Siap-siap terjepit kok punya pisang Gron. Berarti tahun depan kalian lagi ya? Bangkit. Tapi umroh ya, kan haji umroh. Berarti nama Muslim luar biasa doang. Kotre gak berarti? 2000. Aduh, baru lahir. Dia bilang dia baru lahir saya jadi Kristen. Ayo, lu luar biasa lahir, yang baru lahir. Ya. Yang penting sholat yang benar. Al-Quran dibaca, pahami makna artinya. Sholat tahajud, tantang mana Allah yang benar. Kalau memang ada Allah yang benar, beri petunjuk. Begitu sederhana kan, susu kita. Nanti kebenaran itu datang karena Yesus sendiri adalah kebenaran. Jalan kebenaran dan hidup itu yang kita doakan. Kan sedih kita lahir Al-Fatihah, sholat Al-Fatihah yang kali sehari. Udah meninggal di dalam kuburan juga mau masukin masih Al-Fatihah. Ya, ini unik ya. Kenapa? Dalam Al-Fatihah itu ada tunjukkan kami jalan lurus dan yang benar. Tetapi Yesus adalah jalan kebenaran yang hidup. Tapi iblis itu katanya membunuh, mencuri dan membinasakan. Drone tahu nggak perang Irak drone? Apa? Perang Irak tahu nggak? Aduh, kurang tahu nama. Jadi Irak dan Iran itu pernah perang saudara. Sesama orang yang percaya kepada Allahnya Nabi Mekah, ya. Yang saat itu berperang selama 8 tahun lebih. Yang satu punya rudal Scud, yang satu punya rudal Hussein. Saat mereka berperang selama 8 tahun lebih, itu ya, 2 juta lebih orang meninggal. Ya, dan yang paling unik, banyak saling membantai. Jadi kalau ada pembantaian maupun mereka bertemu hadap menghadap, tapi selalu yang kuat yang menang secara pasukan. Dan yang paling menyedihkan dipertontonkan beberapa kali, beberapa saat dan beberapa kejadian bahwa orang yang disandera itu yang lemah kondisinya karena dengan kekalahan yang mereka alami, sama-sama iman mereka kepada Allah yang dibuka, Allah SWT, mereka diinjak kekalahannya untuk diangkat, dilepaskan antara badan dengan lehernya, dan kekalahannya itu yang diinjak badannya sudah siap dihajurkan pedang oleh seorang yang menginjak. Tapi orang yang diinjak kepalanya, bahunya,
tangannya diikat, dia berucap Allahu Akbar. Tapi dengan hebatnya Allah menghunuskan pedang dengan sigap memancung, memisahkan kepala dari lehernya, juga mengucapkan Allahu Akbar. Kita bingung nama yang sama dipakai untuk saling membunuh, tapi hanya Yesus, nama di atas segala nama yang berkuasa. Tidak bisa kita marah anak kita cubit dia dalam nama Yesus. Kita bisa kita tempeleng keluarga kita ucapkan dalam nama Yesus. Tapi kalau kita lihat hari-hari ini konflik sesama ras dan suku di sana karena aliran kepercayaan yang berbeda dan seterusnya, mereka membunuh pedang mereka untuk membantai orang-orang yang seiman. Mereka bangga dipamerkan, tapi itulah iblis datang membunuh, mencuri dan membinasakan. Mari dia tidak salah, cari kebenaran di Al-Quran, cari. Kalau nggak tahu, kami bisa referensikan. Karena beberapa ayat dari kitab suci kami, sekitar 75%-nya ada dalam cerita dan kisah di dalam Al-Quran. Kita paling banyak di Al-Quran adalah menceritakan tentang Isa Al-Masih versi kalian, yang kami katakan Isa Al-Masih dan Yesus berbeda. Prosedur dan faktor kejadiannya sampai ia ditangkap di kayu salib, semuanya berbeda. Dia mati dan bangkit naik ke surga. Ini yang kita nggak pahami. Makanya pahami Al-Quran, baca Al-Quran bukan dihafal, cari makna artinya, letter-letter, baris per baris, kamu akan menemukan jalan kebenaran dan hidup itu. Ihdinas siratal mustaqim itu hanya kepada Kristus Yesus, Tuhan yang ajaib. Silakan Bu Sofi. Iya, kan kamu masih muda nih, Gron. Ya. Iya, masih punya banyak waktu. Ya belum tentu juga sih. Ada banyak orang yang belum kerja. Mungkin esok pagi udah mati ya. Iya. Kita nggak tahu usia kita kan. Nah, kau cari tahu kenapa manusia mati. Apa jawabnya? Apa aku bilang? Gitu. Jadi nanti kau akan tahu. Dulu aku ketika dikabarin Injil, mereka bilang Tuhan Yesus itu baik. Dan aku bilang kalau Tuhan itu baik, kenapa banyak orang jahat sama aku? Kenapa ada kematian? Kakak dari lahir udah Kristen. Enggak, saya keluarga campur-campur. Oh, keluarga Campur-campur. Ya, keluarganya campur-campur dan kita nggak pernah diajarkan ke gereja atau kemana. Terserah. Itu ya. Bebas pilih berarti. Bebas pilih. Keluarga saya nggak ada yang terlalu fanatik sekali. Nah, waktu dibilang begitu pun, aku bilang kalau Tuhan itu baik, kenapa nggak adil gitu? Kenapa harus meninggal? Ayah saya meninggal waktu saya kecil. Kenapa hidup saya susah, gitu kan? Nggak jadi anak orang kaya. Ya, kenapa ada kematian? Kenapa ada sakit penyakit? Kenapa pula ada bisa harus mati? Saya waktu kecil, waktu saya meninggal umur 4 tahun, saya nggak tahu apa itu kematian. Sampai sekitar umur berapa ya? 7 tahun pun gitu, saya masih berharap ayah saya kembali. Kok nggak begitu ngerti? Mati itu artinya berarti dia tidak kembali lagi kan gitu kan? Iya. Nah, karena saya masih terlalu kecil untuk bisa memahami apa itu kematian. Kenapa manusia mati? Ya. Nah, di dunia ini banyak kejahatan yang aku lihat. Di mana kebaikan Tuhan? Aku bilang, kalau Tuhan baik, kenapa Tuhan biarkan semuanya orang-orang jahat? Kenapa tidak dibunuh aja orang-orang jahat ini?
Tetapi agama nggak bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan itu, Bro. Yang bisa menjawab hanya Alkitab. Hanya Alkitab yang bisa menjawab kenapa ada kejahatan di dunia ini, kenapa ada kemiskinan di dunia ini, kenapa ada ketelanjangan, kenapa ada ketidakadilan. Kenapa terutama buat saya yang saya cari tahu adalah kenapa ada kematian. Kenapa ada kematian? Kenapa ada kematian? Kenapa ada sakit penyakit? Itu yang saya nggak tahu. Kalau Tuhan tahu. Karena menurut saya kematian itu tidak pernah membawa sukacita. Betul nggak? Kalau ada keluarga kita yang meninggal, membawa sukacita nggak itu? Membawa kesedihan dan membawa sakit di hati kita, betul? Kenapa kita harus berpisah, betul? Nah, itu yang saya rasakan. Kenapa ada kematian? Karena kematian ayah saya itu membawa duka cita yang begitu mendalam sehingga merubah kepribadian saya. Luka di hati saya karena kematian ayah saya itu dalam sekali. Nah, itu yang saya nggak mengerti. Sampai akhirnya Tuhan sembuhkan saya. Tuhan sembuhkan saya ketika saya 20 tahun lebih saya mengenal Tuhan Yesus. Saya menjadi Kristen baru saya tahu. Nah, Tuhan berkata begini waktu itu pertama kali kepada saya dengar. Anakku, aku mengasihimu. Nah, ketika Tuhan bicara begitu kepada saya baru tahu Tuhan itu hidup dan dia bisa bicara. Dan baru aku tahu kalau aku ini punya seorang Bapa di surga. Sekalipun aku tidak punya Bapa di dunia ini, aku punya Bapa aku di surga. Dari situ baru saya tahu bahwa Allah saya itu baik, Tuhan yang saya sembah itu baik. Baru saya tahu ketika saya membaca Alkitab dari mana asalnya semua ketidakadilan, semua kemiskinan, susah payah kita dalam bekerja. Ya. Kenapa kita ini kekurangan hidup di dunia ini kalau Tuhan itu baik? Baru saya tahu dari mana asal muasal semua ini. Ternyata itu bukan rencana Tuhan buat hidup saya. Sejak saat itulah Tuhan memberkati hidup saya tidak pernah kekurangan. Karena gambar diri saya dipulihkan sama Tuhan. Ya, saya tidak kekurangan. Saya tidak lagi hidup miskin. Dulu sepatu satu sampai tertawa itu sepatu sampai jebol. Dulu saya makan sampai nggak punya lauk saya. Dulu sekarang kaya. Bukan kaya sekali, tapi tidak kekurangan. Mau apapun bisa. Kenapa? Karena anak raja, anak Tuhan. Karena saya anak Tuhan, dapat fasilitas kerajaan saya karena anak raja. Berarti ya Kak umur berapa mengenal Yesus? 20 tahun lebih. Umur 20 tahun lebih. Ya. 22 kalau saya nggak salah ingat. Sekitar itulah 22. Sekarang udah berapa tahun? 10 tahun lah kau. Ntar kau tahu pula umur saya. Nggak tanya doang, pengen tahu. Nah, makanya seusia kamu itulah aku mulai mempertanyakan hidup ini, betul nggak? Mulai mencari tahu hidup ini, betul? Betul. Mulai kan kalau kita sudah 20-an, pikiran kita sudah lebih matang. Paling nggak kita sudah ada yang bekerja, ada yang kuliah, ya nggak? Iya. Kerja, kuliah, pikiran kita sudah bisa nalar secara logika. Untuk apa hidup ini? Pertama aku berpikir, kenapa ya aku bisa ada di dunia yang penuh dengan kesulitan ini? Kalau aku cuma dilahirkan untuk hidup susah, itu untuk apa gitu loh? Ngerti nggak maksudku? Ngerti. Kenapa aku dilahirkan di dunia? Kalau Tuhan itu baik, seperti kata orang-orang agama itu, kenapa aku dilahirkan itu susah gitu loh? Kok aku tidak dilahirkan seperti anaknya Pangeran Charles itu, lahir sudah jadi miliarder, nggak perlu susah cari uang, nggak perlu susah cari makan.
Itu dulu pertanyaan aku. Nah, ternyata agama tidak bisa menjawab itu. Hanya Alkitab firman Tuhan yang bisa menjawab itu. Baru aku tahu dari mana asalnya semua kesusahan di dunia ini. Dari mana akarnya kenapa aku ini, kenapa orang itu suka jahat sama aku, suka tipu aku, suka bohong, suka fitnah aku. Aku baru tahu itu. Aku baru tahu dari mana asalnya kenapa ada kematian, kenapa ada sakit penyakit. Baru aku tahu ketika aku baca Alkitab ternyata Tuhan itu baik. Rencananya buat aku bukan rencana kecelakaan, tapi rancangan yang penuh kebaikan, masa depan yang penuh pengharapan. Ternyata Tuhan itu baik, tapi akibat dosa kita, akibat kita tidak taat kepada firman Tuhan, akibat dosa manusia pertama Adam yang pertama lah, maka dikatakan Alkitab berkata begini, upah dosa ialah maut. Kenapa kita mati? Karena kita statusnya adalah orang berdosa. Baru aku tahu, nah statusku sebagai budak dosa, kita berkata barang siapa berbuat dosa, dia adalah budak dosa. Dan Alkitab berkata semua anak-anak Adam telah kehilangan kemuliaan Allah. Semua anak-anak Adam harus mengalami kematian. Karena status kita adalah orang berdosa. Nah, Alkitab mengatakan barang siapa menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka statusku itu diubah dari orang berdosa menjadi anak-anak Allah. Baru aku tahu kalau aku ini anak Allah. Baru aku tahu kalau Allah itu begitu mengasihi aku sehingga aku bisa memanggil dia Bapa. Dulu kalau aku disuruh pertama kali aja, waktu Kristen itu aku disuruh berdoa nggak bisa berdoa aku. Gimana caranya itu berdoa? Berarti dulu kakaknya Islam. No, enggak, aku bukan Islam. Pernah sembahyang ya? Aku turut-turut saja. Jadi waktu kecil itu karena tetanggaku ada yang Islam, aku ngaji hafal-hafal dikit karena dengar-dengar. Nah, aku kecil, aku sholat. Ya ikut-ikut aja. Kita nggak pernah dipaksa ke gereja. Orang tua aku nggak pernah ke gereja. Orang tua aku bertobat setelah aku bertobat. Setelah aku bertobat, baru orang tuaku juga mendengar suara Tuhan karena satu dua hal mengalami kecelakaan yang hampir mati pada waktu itu. Lalu ibuku bertobat. Itu setelah aku bertobat. Ya banyak hal yang naik turunnya hidup ini. Nah, keluargaku ya macam-macam. Ada yang agamanya pun tak jelas, tidak beragama. Ada yang pakai paham apa itu yang dari India itu. Ya, ada yang Muslim, saudaraku. Macam-macam. Nah, tapi yang Muslim saudaraku sekarang udah masuk di Kristen dan dibaptis. Tahun berapa? Enggak semua. Hanya beberapa aja yang dari Muslim dia dulu, sekarang udah dibaptis gitu. Dia suaminya dan anak-anaknya. Itu. Karena aku terus bersaksi sama dia. Kutanya lagi dia, kalau sholat itu kau tahu artinya nggak? Baca-baca bahasa Arab itu nggak tahu lah katanya. Kau ngaji kau tahu sembahyang artinya nggak tahu katanya. Baca-baca bahasa Arab apalagi dia jarang ngaji. Terus kuliah dia puasa, aku puasa makan, gue bilang, iya lapar. Aku puasa makan, gue bilang, lapar katanya. Kalau orang Kristen ada puasa nggak? Ada, orang Kristen ada puasa. Ada, cuma apa yang nggak bisa dimakan? Nggak bisa dimakan semua ya? Orang Kristen kalau puasa bukan pindah jam makan, jadi bukan kita puasa lapar pagi terus makan terus nanti sore kita banyak makanan nih, ada rendang lah, ada lontong sayur lah, ada apa namanya pizza lah, ada apa pula. Nggak begitu cara puasa orang Kristen. Puasa betul-betul puasa, nggak boleh makan enak-enak. Misalnya kamu komitmen puasa selama 40 hari gitu ya,
atau 30 hari, atau puasa seminggu, puasa macam-macam. Puasa ada 3 hari 3 malam tak makan minum. Lah, aku dulu pernah melakukan itu 3 hari 3 malam tidak makan dan tidak minum, hanya perjamuan kudus saja. Ya, Tidak makan atau minum itu. tidak makan tidak minum 3 hari. Yesus pun berpuasa begitu. Yesus itu puasanya 40 hari 40 malam, tidak makan tidak minum. Pak, ini kamu enggak jadi kenal. Iya, jadi Yesus kalau puasa tuh Gron, bukan Yesus puasa pagi, sorenya dia makan rendang Gron. Tidak Gron, itu bukan puasa namanya, pindah jam makan Gron. Ya, kulihat kalau orang Muslim tuh puasa, buka puasa, ada mendoan, ada pisang goreng, ada takjil, ada kolak, ada rendang, ada lontong sayur. Makanya harga makanan kalau bulan puasa bukannya turun, makin naik. Karena orang malas makan, betul nggak Gron? Masa bulan puasa harga naik? Harga bulan puasa kan orang jarang makan, betul nggak? Makanya dikit dong. Atau makanya sederhana aja toh. Tapi masa harga daging naik, harga telur naik, harga cabai naik, berarti lebih banyak makan dong, betul nggak? Logikanya, ya nggak Gron? Masa harga daging naik waktu bulan puasa, harusnya turun dong. Nah, karena apa? Bukan berpuasa, tapi berpesta pora. Nah, Tuhan Yesus, Musa waktu puasa nggak begitu caranya. Musa waktu puasa bukan puasa, sorenya dia makan gulai kambing, enggak. Berpuasa itu betul-betul merendahkan diri kita di hadapan Tuhan. Berpuasa itu betul-betul membatasi diri kita dalam hal makanan. Ada yang berpuasa makan sayur aja, sederhana, nggak boleh makan daging-daging Gron. Namanya puasa. Aku pernah lihat di India. Pantang, makan sederhana Gron. Makanannya masih saja dengan sayur. Sederhana Gron. Betul? Kan kita berpuasa Gron. Enak juga makan itu. Iya, bukan pindah jam makan Gron. Nah, itu namanya puasa. Kalau Musa, Elia dan Tuhan Yesus puasa itu dia 40 hari 40 malam. Tidak makan dan tidak minum. Gitu. Jadi Tuhan Yesus puasa itu sorenya tidak makan gulai sapi. Itu baru puasa, betul-betul dia mematikan daging ini untuk mendekatkan diri kepada Tuhan, gitu Gron. Itu baru puasa Gron. Itu puasa yang sebenarnya. Gitu Gron. Makanya ketika dicoba iblis mental sama Tuhan Yesus. Itu baru Gron. Baru keren dia. Puasa 40 hari 40 malam, ketika iblis datang, mental dia langsung. Tak mempan iblis sama Tuhan Yesus. Tak mempan dicobai Tuhan Yesus. Gitu Bro. Mantap perjalanan dari Kak Sofi. Ada contoh dulu nih, apa dulu ada Bu Sumihar, Bu Sumihar, selamat pagi. Selamat pagi Bu Sumihar. Pagi jam berapa di sono? Jam 3. Jam 3 pagi. Iya. Oh, salat tahajud ini. Iya, dulu ya, mau tidur. Siap. Dekat mana Joglo? Joglo mana Bang? Salam. Masih ramai sekali Komal ini jam 3 pagi. Iya. Lain warteg. Dokter Sumihar. Kurang keras suaramu Bang Nabilo. Oh gitu. Nanti kaget mungkin jangan-jangan sudah kelamaan ketiduran. Dokter Sumihar. Oke. Dokter hewan. Oh iya. Selamat Natal. Banyak dokter klinik.
Dokter pagi-pagi Selamat Natal. Selamat Natal semua yang selamat Natal. Ini salah pencet ini mau disuruh. Salah pencet ini. Oh iya, siap. Oh, salah pencet. Nggak apa-apa lah, Pak. Salah pencet. Iya, salah pencet tadi cuma ngecek doang. Siapa yang minta? Oke ya, mau istirahat dulu Ibu. Iya, karena terima kasih ya. Terima kasih, Shalom. Shalom. Bu dokternya mungkin sudah tidur ya. Ay. Selamat Natal. Nah, bu dokternya ngetik tuh. Kenapa tidak ngomong ya? Ya, ini gambar. Aduh. Siapa lagi nih? Ya, Emita, selamat pagi. Emita, selamat pagi. Emita. Oh, udah. Ya. Paul, selamat pagi. Pagi, Bang. Pagi, halo. Ya. Shalom. Selamat hari Natal semuanya. Selamat Natal. Yang mana tadi Bu dokternya? Naik aja, Bu. Iya, bu dokter naik aja bu ngobrol dia. Tadi mau naik ibunya. Ya, ada yang mau sampaikan yang Paul, silakan. Abang tadi ya? Bang Penny, Bang Cross, Bang Eagle itu tadi gitu. Oh yang Bang Cross, pengen nanya sama Bang Cross yang tadi. Iya. Ya, Bapak Kristen. Saya Kristen. Oh iya. Silakan, Pak. Silakan. Ini Pak Cross, Bu Sofi. Kenapa kalau RT sebelah kalau melakukan sesuatu itu pakai takbir gitu? Kayak kemarin kejadian yang Jerman itu kan takbir dulu dia bunuh orang. Di pasar malam itu ya? Oh, itu aku dibaca terus kejadiannya gimana? Ya maksud saya kenapa harus pakai nama Allah gitu membunuh orang gitu? Tanyakan apa yang muslim? Ini mereka udah nggak muslim. Mereka Pengen tahu aja gitu kenapa sampai bawa nama Tuhan gitu. Coba kita tanya kalau musimnya naik ya. Udah pada bubuk nih. Kekenyangan makan bebek aja mereka. baca dulu lah. Ya, half human. Half human, half otak. Kan sering kejadian kayak gitu Bu. Kalau demon juga demo gitu takbir. Sudah tahu lah kita itu. Paham. Itu yang pengen tahu gitu Bu. Gak tahu mereka. Bapak mesti tanyakan sama muslim nih. Coba kita lihat ya. Halo. Kang Daud muslim Kristen. Tadi apa yang mau ditanya? Sabar dulu Kang Daud muslim Kristen. Langsung aja, tadi apa yang mau ditanya? Ya kita tanya Kang Daud muslim Kristen. Jangan salah nanya, nanti abangnya
Kristen yang ditanyakan Islam enggak halangannya gitu. Kalau orang gitu. Abang Nggak salah alamat sih. iya, jangan ini lah. Ya kalau King Daud itu ada di Nabi Arab berarti dia Islam, tapi kalau King Daud itu ada di Nabi Yahudi berarti dia Kristen. Loh, Raja Daud di Alkitab itu bukan orang Kristen, ngadi-ngadi sampai ya. Enggak ada. Mana ada Raja Daud di dalam Alkitab kami beragama Kristen, ngaco kamu. Pak, yang benar. Bapak Muslim ya berarti ya, karena Bapak nggak tahu nih bahwa Iya. Bapak mengatakan Daud itu beragama, Daud nggak pernah beragama Kristen Pak. Ngaco aja lu. Daud kalau beragama Kristen nanti dia ini gerejanya di HKBP dia Pak. Nanti nggak ngadi sampai ya. Oh berarti ya, berarti kalau Daud bukan beragama Kristen berarti macam Nabi Musa juga beragama ya. Oh jelas. Kristen ngaco kamu. Ya udah berarti Bapak Muslim ya. Nanya lah, oke nanti saya jawab. Ya, oke. Iya, makanya gitu loh Pak King. Jangan sampai kita salah tanya. Silakan nanya. Tanya. Oh ini. Pak Paul mau nanya sesuatu kah? Itu yang tadi saya tanya, kenapa harus pakai nama Tuhan gitu? Kenapa Pak? Pakai nama Tuhan apa ya? Coba ulang. Gini. Ya kalau kayak maafnya kalau kayak teroris itu kan pakai nama Tuhan gitu baru ini kayak demo juga gitu. Ya, sudah itu sudah ajaran seperti itu jadi. Ya kenapa harus bawa nama Tuhan gitu? Padahal yang dilakukan itu bukan benar gitu. Oh gitu ya. Bapak itu Muslim kan, betul kan Pak? Ya, tapi tidak tahu kitab ya. Bapak nggak tahu kitab, jadi Bapak baca Quran nggak? Nggak tahu. Gimana sih? Bapak Muslim apa Kristen apa nggak beragama sih Pak? Enggak tahu juga. Kristen saya. Tadi Muslim. Tadi saya tidak bilang saya Muslim, saya Kristen tadi saya bilang. Enggak, barusan Bapak bilang kamu Islam, betul nggak? Enggak, saya tidak bilang ini tanya dia dia tidak bilang, tapi dia tidak ngaku. Jangan ini gitu bukan Pak. saya Jangan Kristen, ya saya Kristen. Tapi kalau bilang saya Islam, saya tidak bilang saya Islam. Bismillah kalau bismillah jangan naik bang. Iya, jangan kayak gitu lah. Udahlah bang. Kalau bismillah jangan. Ya, jelas kok. Maaf bang. Jangan jadi bumerang untuk kita nanti bang, gitu loh. Nggak jelas. Iya. Oke bang, Bismillah. Ada mau dijawab pertanyaannya? Ya, itu takut sih segala sesuatu. Bingung. Iya kan itu masa Allah baru. Ya, tetap salah. Bang Pancasila berarti Cuma kalau menurut aku mungkin mereka pakai kata Allah Akbar itu enggak Bang Putra itu Muslim Kristen ateis oh Islam sama aku Islam. Oke, silakan. Cuman lebih bagus abang tanya sama Ustaz aja jangan jadi korban. Ustaz lagi dulu iya bisa aja. Ya, dia Hasofi dia muslim dari Gorontalo. Oh, tempatnya Juma. Satu ini satu Gorontalo ya. satu Gorontalo ya. Ya. daerah ya sama si Juma. Oh Zuma itu orang Gorontalo. Orang Gorontalo kan dari Sulawesi Makassar. mana ya? Sulawesi. Sulawesi Selatan juga Pak Jaya ya? Aku
Iya, aku pernah dengar Sulawesi Selatan, Mbak. Kayaknya Sulawesi Selatan apa Sulawesi Tengah ya? Selatan kayaknya, kalau nggak salah. Jarang saya coba main TikTok ini. Nanti cuman aja ikut teman ke sini. Ada teman yang bersejuang. Sebelumnya jarang main TikTok. Paling main TikTok lihat orang live aja. Iya. Lebih baik abang Pau kalau mau tanya itu nggak saya baca. Cuman kalau menurut aku ya mungkin saya baru kan nanti kalau mungkin supaya dapat kekuatan mungkin mereka dari segi keberanian ya kan nggak tahu. Berjihad. Iya mungkin begitu. Mungkin saya nggak pernah ikut gitu. Janganlah ikut pulang. Ngapain? Hidup udah susah lama nanti kayak gitu. Saya Itu susah. Kan aku bilang tadi susah. udah susah, tambah urusan kayak gitu. Bukan dapat teman, dapat musuh nanti. Ini ada keterlaluan. Jangan turun, kita ketemu nanya. Loh, turun. Jangan enggak. Dia justru mau belajar dia. Nanti DM. Tadi dia. Ya, dia udah naik. Oke, Bang Nabi terakhir silakan. Shalom semuanya. Shalom. Nabi terakhir. Isa dong. Bukan. Nabi terakhir ini minumnya ASI apa minum ASU? Terakhir. Ini kan nabi terakhir ini tertulis ini kan terinspirasi dari itu nabi sebelah kan aku jadi nabi, jadi aku juga boleh kan apa perbedaannya itu aja. Kalau jadi nabi terakhir harus minumnya ASU, Pak. Susu Nanti unta. aku jadi nabi, kalau aku nanti jadi nabi terakhir mungkin nggak itu nanti konsep yang kebikin kan bisa juga. Soalnya kan mereka juga kan bisa suka-suka juga kan, tanpa dasar boleh aja. Kenapa aku harus nggak boleh kan? Sudah, ayo naik yuk. Yang mau nanya silakan nanya yuk. Nanya. Aku ada yang pertanyakan dari Kak Sophia. Cuman kayak mana yang menanyakannya? Simpel aja lah ya. Boleh nggak kira-kira? Ya kalau nggak ada muslim dari sini, masa pula ditanya? Ini tentang agama kita lah. Ulang kita bahas tentang Ridho dan jelas kan? Kenapa pertanyaan apa? Apa namanya? Kita kan sering dibilang dituduh agama terjemahan lah atau agama sejenis itulah. Jadi kalau mereka itu agama apa ya istilahnya penghafal ya, si penghafal lah istilahnya kurang lebih ya. Agama Nusoro membaca tapi tak mau ngerti. Membaca juga kan nggak boleh juga kan kita bilang membaca nanti kita dibilang menghujat. Soalnya kan mereka kan nggak tahu baca. Jadi kalau misalnya kita bilang kayak gitu menghujat lagi kita belajar menghafal lah, jelasnya menghafal lah, kurang lebih kayak gitu kan. Kok ada salah satu mereka yang hafal? Buktinya saya 7 tahun di sini nggak ada tuh muslim yang saya kami jutaan muslim hafal Quran. Saya kamu hafal nggak? Oh ya dikit-dikit lah bu, surat-surat pendek. Ada salah satu mereka yang hafal. Malah ada yang bilang selama 30 tahun saya menjadi muslim tidak pernah tahu saya ada ayat ini dalam Quran.
aku nggak menanyakan tentang orang lain ini, Kak Sofi. Aku mau menanyakan pendapat Kak Sofi. Gimana kira-kira kalau kita dengan cara menghafal tanpa memahami itu bagus ya kira-kira kalau menurut Kak Sofi? Gak bagus karena ada tingkat berpikir manusia, ada 4 tingkatan berpikir manusia. Tingkat berpikir paling rendah itu menghafal. Taraf berpikir lebih lanjut, tingkat kedua adalah understanding atau mengerti apa yang kita baca. Jadi mengerti data dan informasi yang kita baca. Itu taraf berpikir tingkat kedua. Taraf berpikir tingkat ketiga adalah menganalisa. Jadi bukan hanya dia mampu membaca dan bukan hanya dia mampu mengerti apa yang dia baca, tapi mampu menganalisa apa yang dia baca. Itu tingkat berpikir ketiga. Dan tingkat berpikir yang paling tinggi adalah creating a new idea, atau bisa memperoleh atau menemukan ide baru, menemukan jalan pemikiran baru dari data dan informasi yang dia baca. Jadi ada 4 tingkatan cara berpikir manusia, dan tingkat menghafal itu adalah yang paling rendah. Nah, terutama survei membuktikan bahwa menghafal dalam bahasa yang tidak kita ketahui itu menurunkan tingkat kecerdasan manusia. Makanya kalau Anda lihat rata-rata negara muslim itu tingkat IQ-nya itu rendah, karena mereka itu dididik untuk menghafal sesuatu dalam bahasa yang tidak mereka ketahui. Nah, Anda cek aja itu tingkat IQ rata-rata intelijensia negara-negara di dunia. Nanti Anda akan menemukan Arab Saudi lebih parah dibanding Indonesia. Tingkat IQ-nya lebih rendah. Nah, karena itu terbukti bahwa menghafal dalam bahasa yang tidak kita ketahui itu menurunkan tingkat kecerdasan. Itu, Pak. Wah, super sekali jawabannya tuh. Malah nggak tahu dari Kak Sofi. Padahal aku udah niat, udah ada niat. Manusia itu ada tingkatannya. Nggak tahu sama sekali, betul, jujur. Ini dia jujur. Oh, ini coba ya, aku bukakan data ini. Apa memang benar itu? Kak Sofi bisa mempertanggungjawabkan yang barusan Kak Sofi bilang? Yang paling rendah mengapa gitu? Jelas. Iya. Tingkat IQ terendah itu menghafal, Bang. Karena gorila pun Banyak juga lah kawan-kawan kita yang beragama. gorila dan simpanse serta binatang itu bisa menghafal, Pak. Gorila itu menghafal sekitar 2000 kosakata dalam bahasa Inggris. Maka tingkat IQ gorila itu sekitar 90 sampai 95. Super sekali ilmu yang baru sebut. Ada lagi apa ya Pak Sofi? Gorila itu 78 apa 86 78 ya? Antara 75 sampai 95. Iya. Coba ulang dulu Kak Sofi, berarti mengapa di atasnya? Bentar, tunjukin datanya aja. Oke. Siap Bu dosen. Kan mereka selalu membanggakan diri dengan kami penghafal gitu kan. Buat teman-teman bawah, minta tolong aku ya, biar bisa aku live nanti kurang followersnya, jadi minta tolong aku. Mana tahu yang bersedia aja, yang nggak bersedia nggak apa-apa. Mana Kak Sofi? Udah nggak tahan aku, nggak udah penasaran kali aku ini. Iya, itu kalau bukakan laptop. Aku tunjukin datanya. Bang Bebe udah ngorok lagi. Ditambah menghafal dan minum ASU. Aduh, wah ini menurunkan tingkat IQ. Kayak mana cara meminum ASU Kak Sofi? Ada Kak Sofi ini terlalu, kalau begitu terlalu nggak enak juga mendengarkan. Air susu unta. Oh itu aku. Aki itu kan air susu ibu. Iya. Banyak ilmu di sini ternyata, baru tahu. Ini malam 5 ya, menganalisa dan mengevaluasi nih, coba ya.
Aku kasih Anda ini tingkatan cara berpikir manusia. Ini justru bahasa Indonesianya ada nggak ya? Ya, bahasa Inggris nggak apa-apa lah. Ini kan untuk kita aja, yang mereka yang di bawah rata-rata kan, ya kepala harus ngerti juga kan. Ya nggak Bang Nabi dong. Nggak pala penting itu tuh orang itu. Iya, makanya tadi aku sebenarnya aku nggak penting dari bahas yang lain-lain gitu loh Bang Nabi. Lu bener nggak kira-kira ini? Aku mau menggali ataupun memperdalam lah istilahnya gitu. Betul nggak kira-kira? Ini coba. Ini adalah cara tingkat berpikir manusia ya, remembering atau menghafal mengingat. Ini tingkat berpikir yang paling rendah dari sini nih. Wow. Kemudian tingkat berpikir kedua adalah understanding, artinya Anda mengerti apa yang Anda baca. Ini tingkat berpikir tingkat kedua. Ini Muslim sampai sini aja nggak ngerti. Makanya kalau kita kasih kata-kata, mereka memahami yang mereka baca itu sulit, betul? Jangan sampai ke situ lah. Kan Sofi jelaskan aja loh, nggak harus menjelekkan apa kan saudara-saudara kita juga. Emang kenyataan. Nah, tingkat berpikir paling tinggi adalah applying. Nah, ini tadi saya keselipnya di sini. Jadi selain Anda memahami data dan informasi yang Anda terima, Anda bisa menerapkannya. Nah, makanya saya tadi tanya, kalau Anda baca Quran ngerti nggak? Nggak ngerti, hanya dihafal. Hafal pun kadang jarang-jarang, belum tentu mereka menghafal semua, betul? Betul. Bagaimana mereka bisa menerapkan firman Tuhan? Bagaimana bisa mereka menjadi pelaku firman Tuhan? Kalau nggak ngerti, itu loh permasalahannya. Betul nggak? Betul. Bagaimana bisa menjadi pelaku firman Tuhan? Makanya mereka gampang sekali di brainwash oleh ustadz-ustadznya. Mereka nggak pernah bertanya. Tingkat berpikir lebih lanjut adalah tingkat menganalisa. Ini tingkat berpikir keempat di sini. Analyzing. Tingkat berpikir lebih lanjut adalah mengevaluasi data dan informasi yang mereka baca. Dan tingkat berpikir paling tinggi adalah menciptakan ide-ide baru. Ini ya, kalau nggak percaya ini tingkat berpikir manusia nih. Nih cara berpikir manusia nih. Anda bisa baca ini. Ya, kemampuan berpikir tingkat tinggi dan ada kemampuan berpikir tingkat rendah. Binatang itu bisa berpikir tapi tingkatnya rendah, cuma menghafal. Iya, membiasakan diri gitu, kurang lebih gitu ya. Lah ini ada survei sebentar ya. Menghafal, ini video saya sampai viral ini di YouTube. Menghafal tanpa mengerti itu menurunkan tingkat kecerdasan. Nih. Ada yang bilang sok tahu itu, Kak Sofi kayak mana itu? Terpercaya ya sumbernya itu? Ya, kamu cek aja sendiri. Enggak, ada komen di bawah, sok tahu katanya. Oh, emang saya lebih tahu dibanding kamu. Kalau kamu kan setingkat gorila, tingkatnya menghafal. Betul, iya pula ya. Bang Nabi dong, gimana nih? Deras sekali nih, Bu Sofi nih, gimana nih? Ya harus siap-siap lah. Siap-siap lah kalau di sini. Kalau ada Sofi di sini. Di sini Bu Sofi termasuk lembut loh. Iya, coba. Kemarin di Pak Erben aja udah ngoceh dia. Ini ya, coba. Ini bisa ini enggak? Ini Cinta Laura nih. Kurang tahu dikit. Correlational study that has shown that memorizing it, not understanding, memorizing a language that you don't understand decreases IQ. Saya terjemahkan ya. Ada studi ya, korelasi antara menghafal, bukan mengerti, dia bilang bukan understanding kata Cinta Laura, tapi menghafal dalam bahasa yang kamu tidak ketahui, decreasing IQ, artinya menurunkan tingkat kecerdasan. Kita lihat di video saya sampai jutaan orang yang nonton. Which is scary, and I'm not saying don't memorize the Quran, guys. For those of you. Dan itu sangat menakutkan. Saya tidak mengatakan jangan menghafal Quran, guys. Cinta Laura bilang, jangan, bukan saya tidak mengatakan Qurannya jangan dihafal.
Ya. or Muslim, if you want to learn about Islam, please, by all means. But my suggestion is, if there is no Indonesian translation, learn Arabic. Tuh, dia bilang ini. Tapi saran saya, kalau tidak ada terjemahan bahasa Indonesianya, pelajari bahasa Arabnya supaya kamu mengerti. Jangan cuma menghafal, kata Cinta Laura. Amazing. Learn a new language. Learn Arabic, and then memorize the Quran in Arabic after you understand or after you've learned the. Jadi dia bilang ini, pelajari dulu bahasa Arab, baru setelah itu kamu hafalkan Quran itu dalam bahasa yang kamu ketahui, dalam bahasa Arabnya. Language. Because that way you can also understand the Holy Scripture in its original form. Dengan begitu, kamu bisa memahami the Holy Scripture, kitab sucimu, dalam bentuk aslinya. Intended to say. Yes, and that will prevent you from being misled by certain religious leaders who want you to believe what they believe, which may not necessarily be true, but they know because people don't understand. They say what. Nah itu akan menyelamatkan Anda dari beberapa pemimpin ulama-ulama, pemimpin-pemimpin religius yang mau menyesatkan kamu. Kenapa? Karena apa? Yang membuat kamu di brainwash otaknya, karena mereka tahu bahwa kamu tidak tahu Al-Quran, kamu nggak tahu artinya, kamu nggak tahu bahasa Arab, sehingga mereka bisa menyesatkan kamu. Makanya musuh kalau saya tanya di mana itu dalilnya, ternyata nggak ada di Quran, tapi kata ulamanya. Jadi mereka itu nggak ngerti Al-Quran, tidak ngerti bahasa Arab, hanya mengerti apa kata ulamanya, sehingga kalau disesatkan nggak ngerti. Tuh, Super sekali. Udah 2. Bang Nagi dong, udah 2 dapat ini pengetahuan. 1,2 juta orang sudah menonton video ini. Berarti saya nggak perlu lagi nanya ini. Ada tadi motor saya tanyakan tadi Kak Sofi satu lagi, tapi udah terjawab langsung. Nih ya, coba aku lihat lagi ya. Beberapa jenis kemampuan berpikir tingkat tinggi, diantaranya adalah berpikir kritis. Ini Muslim Anda nggak pernah berpikir kritis. Kalau saya tanya sama Muslim, kenapa kamu nggak tanya sama ulamamu? Kalau saya tanya, saya dipukul. Kalau saya tanya sama ustaz saya dipukul. Saya nggak boleh tanya. Nggak boleh berpikir kritis. Tidak boleh berpikir logis. Saya kemarin tanya, kamu percaya nggak bumi itu bulat apa datar? Oh, bumi itu bulat, Bu Sofi. Ketika saya tunjukkan di dalam Qurannya bumi datar dan berada di atas punggung ikan paus bernama Nun, dia berubah. Oh ya, kalau Quran ngomong itu memang begitu, Bu Sofi. Memang bumi itu datar dan berada di atas punggung ikan paus. Ikan pausnya di mana? Nggak kelihatan, Bu Sofi, ikan pausnya. Dia tidak bisa berpikir logis. Berpikir reflektif, nah ini nggak bisa, apalagi berpikir metakognitif, nggak bisa. Berpikir kreatif, apalagi berpikir kreatif. Itu lebih payah aja lah, tingkat kesulitannya tinggi lagi lah. Nah, jenis kemampuan berpikir lainnya adalah berpikir analitis. Ya, saya menganalisa data. Oh iya. Menganalisa. Berpikir sistematis, apalagi kenapa Quran itu disusun tidak sistematis, loncat-loncat. Bagaimana kita bisa mengetahui jalannya suatu cerita kalau ceritanya tidak secara sistematis disusun? Anda tidak ngerti apa maksud penulisnya, betul nggak? Karena yang itu Nggak bisa sistematis, orang misalnya dia loncat-loncat, nggak kronologis. Bagaimana kita bisa berpikir sistematis yang nulisnya tidak kronologis, ceritanya loncat kemana-mana. Bu dosen, aku tadi pertanyaan nggak ada sangkut pautnya dengan kitab mereka loh. Kita bahas tentang kita aja gitu loh, Bu dosen. Ini langsung nyangkut ke saya. Serem kali nih. Kayak mana nih Bang Nawirau? maksudnya itu sebagai contoh aja lah, sebagai contoh. Artinya yang bisa kita lihat contoh itu kenapa orang-orang itu masih saja kok gitu cara berpikir mereka gitu, tidak kritis. Nah, Bang Fendi, kenapa dia bisa itu? Karena dia kritis, karena dia bertanya. Makanya Bang Fendi bilang, kamu jangan terlalu banyak bertanya nanti bosan. Karena ketika orang kritis itu artinya dia akan menemukan sesuatu yang baru nantinya, yang di luar daripada apa yang kebiasaan mereka
ketahui itu. Nah, Berarti selama ini aku salah besar dari Bang Birong. Kopi yang kupikirkan dari dulu betapa keras, betapa hebatnya, tapi hebat bukan isinya ya, bukan isi, betapa hebatnya doktrinnya gitu. Kok bisa meyakinkan kata-kata yang tidak jelas, tapi mereka harus percaya gitu. Jadi kan yang kuat di situ bukan, itu namanya pembodohan, Pak. itulah makanya aku bilang tadi Bang Birong, yang hebat ini bukan isinya, doktrinnya, kan gitu dia kesimpulannya kan. Itulah makanya aku pikir kemarin kok hebat kali memang, kok bisa, kok ada orang, kok ada petinggi-petinggi yang bisa meyakinkan seyakin-yakinnya gitu loh Bang Nabiro. Makanya aku pikir ya berarti aku salah persepsi, berarti menghafal itu memang tingkat yang paling rendah, itu satu, iya kan? Jadi bukan hebat gimana itu kan gitu kan. Jadi istilahnya yang sedang-sedang aja udah bisa lah, kurang lebih seperti itu. Ya. Jadi mereka punya otak kiri ya. Keres ya. Oh iya, cuman punya otak kiri mereka menghafal. Otak kanan itu processing itu nggak ada gitu. Untuk proses data prosesnya nggak ada. Nah, ini juga menunjukkan ya teman-teman, Indonesia itu menurut survei negara kedua terbesar di dunia pemakan hoax. Jadi orang Indonesia itu kalau mendengar berita karena dia terbiasa tidak diproses, dia tidak bisa menganalisa data dan informasi yang diterima, dia telan mentah-mentah tuh. Ya, jadi dia tidak bisa membedakan antara fakta dan hoax, itu menurut survei. Dan Indonesia menduduki tingkat negara kedua, ranking 2 dalam hal tidak bisa membedakan antara mana yang fakta dan mana yang hoax. Dia nggak bisa bedain. Pantaslah gampang berprovokatori kalau Nggak ada data analisis. Betul, mereka tidak bisa menganalisa data. Kemampuannya belum sampai ke sana, Pak. Belum sampai menganalisa. Menerima, mengulangi dan menerima lagi ke orang lain. Betul. Jadi makanya kenapa Indonesia itu demo-demo itu bisa digerakkan massa. Kalau Anda tanya ya kenapa bisa demo massa, sebenarnya mereka nggak ngerti loh apa yang mereka proteskan. Karena suatu saat waktu saya kuliah saya tanya, kita mau demo, saya bilang kamu tahu nggak apa yang kita demokan materinya? Kenapa mahasiswa harusnya berpikir kritis dong? Jadi saya mereka hanya ikut-ikutan. Iya, kenapa gampang sekali melakukan itu? Karena orang Indonesia itu tadi, ketika saya baru tahu ini, saya juga baru berpikir kenapa ya orang itu gampang sekali diprovokasi. Karena mereka itu ketika menerima data, ini pasti bener. Lalu gampang diprovokasi, gampang dihasut. Gampang dihasut, ngerti nggak? Kenapa? Karena dia biasakan menghafal. Hafalan tuh level berpikir paling dasar nih. Ini saya kasih dari Hidayatullah ya, dari website Islam sendiri, hidayatullah.org.id. Nih, coba ya. Jangan lewat lah Kak Sofi, Ibu Dosen, aduh. Kita bahas tentang IQ kalau kebiasaan menghafal gitu ya tadi. Ini topik pembicaraan kita kan gitu kurang lebih Bang Nabiro. Iya, apalagi menghafal dalam menghafal tapi kita tidak tahu artinya. Tidak, yang tidak kita mengerti. Gitu. Gak usah jauh gini Pak. Ketika kita belajar bahasa Inggris, kan kita hafal tapi kan kita mengerti artinya. Pasti artinya dulu yang kita ini kita hafalin tuh. Pertama tuh biasanya dari rumah. Ini bangku, ini kursi, ini meja, ini. Nah bedanya bangku sama kursi apa? Nah gitu kan? Iya. Pasti kita ngerti artinya, gitu. Nggak hanya kita sebut bahasa Inggrisnya, tetapi kita nggak ngerti artinya. Pasti kita ngerti, gitu. Iya, cuman kekurangan kita satu ini Bang Nabiro. Kita kok nggak bisa ya meyakinkan gitu. Artinya, sedangkan padahal kita punya segalanya gitu, punya sejarah, iya, punya bukti, iya, punya saksi, iya.
itu tadi Bang, ketika ada doktrin dan pembodohan untuk menekan mereka untuk tidak mau menganalisa data, tidak mau mengkritisi. Nah itu yang membuat mereka terpaku di sisi itu. Lo nggak bisa kritis gitu. Nah kalau lo kritis akhirnya lo udah di luar jalur, langsung dijatuh gitu ya. Ada komen itu Bang Nabila. Dibilangnya hanya baca doang kok udah dapat pahala, ngapain lagi, kan kurang lebih seperti itu kan. Mereka iya kurang lebih kayak gitu ya. Cuman baca udah dapat pahala gitu. Jadi ini nggak usah ini baca aja tiap hari. Nggak pala harus berbuat baik memahami kan gitu kan. Iya seperti itu. Bahkan kita baca Alkitab dapat pahala nggak kira-kira Bang Nabila? Ya enggak lah, kalau tidak melakukan kan dibilang bukan karena hafal. Iblis hafal isi firman Tuhan, makanya itu dia gunakan untuk menjebak orang lain, kan seperti itu. Kan Iblis menggunakan itu waktu Iblis mencobai Yesus pun dia menggunakan ayat-ayat dari Alkitab. Ayat-ayat dari Alkitab, makanya dia. Kalau kita meniru, ini nih seandainya ini Abang Nabila. Kalau kita meniru, kira-kira kita mau nggak mau lah ya. Cara mereka, metode, artinya meniru metode mereka, cara menceritakan atau meyakinkan murid-murid atau teman-teman. Orang Kristen itu sudah terbiasa kritis, Pak. Dari kecil sudah terbiasa untuk kritis. Iya. Nah sekarang gini Pak, Bapak orang Sumatera ya? Iya, aku orang Karo, namaku Samuel Septianus Citepu. Oh, Marga Citepu. Nih, tingkat berpikir paling rendah tuh. Remembering, understanding, applying. Menghafal, mengerti, dan menerapkan. Ini tingkat berpikir masih paling rendah. Tingkat berpikir tingkat tinggi, high order thinking skills, itu dia bisa menganalisa, mengevaluasi, dan creating a new idea. Nah ini. Ini ada tahapan cara berpikir manusia nih. Makanya minumnya jangan asu, minumnya asi. Paling tidak susu bubuk lah ya kan. Agamamu Kristen dan agamamu Islam, jadi nggak usah berdebat kan. Iya, nggak ada yang berdebat ini Bang siapa namanya? Bang Butuh 84. Ini nggak ada perdebatan, nggak ada. Kami lagi membahas ataupun mendalami tentang tingkat kemampuan otak itu yang terlalu. Iya, tingkat kalau Anda tersinggung ya silakan. Kalau Anda tersinggung merasa ya itu urusan Anda ya kan. Tingkat kemampuan otak itu kan kita lagi bahas itu. Kalau Anda kalau Bang Butuh 84 tersinggung ya itu urusan Bang Butuh lah sama Kak Sofi. Padahal aku nggak tahu apa-apa tadi ini loh Bang Nabila. Memang betul-betulan tadi aku. Makanya yang penasaran, yang bikin otakku nggak bisa menemukannya sampai sekarang Bang Nabila. Tahu nggak apa? Kok bisa-bisanya gitu? Kok bisa-bisanya ada manusia percaya dengan hal yang tidak punya data, tidak punya bukti, tidak punya saksi, gitu. Kok bisa-bisanya gitu? Kok ada manusia model kayak gini? Itulah tadi makanya penasaran aku. Apa Bang Nabila? ya itu doktrin ya. Makanya saya bilang tadi ini yang perlu saya pertanyakan gitu. Kalau isi kitab mereka atau kawan-kawan kita sebenarnya itu udah memang dari awal udah kelas, tahu kan. Jadi kalau itu udah oke fix gitu. Jadi nggak perlu dibahas tentang itu. Yang perlu aku tahu ini Bang Nabila, metode itu loh. Gitu. Metode apa itu? Iya gitu. Kok bisa sampai segitunya gitu Bang Nabila. Contoh nih, ku bilang nih sama Bang Nabila,
1 tambah 1 kurang 1 dikali 0, bilang gitu. Jawabannya 11, bilang. Kalau Bang Nabila nggak percaya, kupur. Jadi mau nggak mau, Bang Nabila percaya, kurang lebih gitu kan. Karena kita nggak ngerti segala sesuatu yang dikali 0 hasilnya berapa. Iya, nggak tahu mereka perkalian, nggak tahu mereka pembagian, nggak tahu mereka penambahan, kurang lebih seperti itu. Di sini titik permasalahan sekarang kan gitu kurang lebih. Kan bang. Oke, ada Kania nih. Kania, selamat pagi. Buat teman-teman di bawah kalau ada bersedia tolong di follow ya teman-teman biar bisa live aku. Kania, selamat pagi. Paulus adalah orang Farisi yang cukup dikenal sebagai yang giat dalam menganiaya murid-murid Yesus, juga ngaku rasul. Kak Sofi, itu kayak mana kira-kira Kak Sofi? Oh, dia jelas diutus sama Yesus kok, ada kok. Ada kok ayat di dalam ini, itu tidak pakai tafsir, dan itu tidak pakai kitab-kitab kedua, tidak sumber kedua, itu asli dari Alkitab. Baca masalahnya 9. Permasalahannya di situ Bang Maduro. Permasalahannya di situ Bang Maduro. Permasalahannya kan Paulus juga kira-kira kurang lebih beginilah kan ini. Ya orang yang suka menganiaya kok, orang yang suka menyakiti murid-murid Yesus kok bisa ngaku jadi rasul? Apa itulah dia. Justru sama lah seperti Bang Benny. Bang Benny ini kan dulu kan tukang maki-maki, tukang hujat. Ropak juga ini. Tetapi ketika dia dipanggil, sekarang dia memberitakan tentang Kristus itu. Betul. Beda dengan orang yang di sana, yang sampai mati masih bagi hasil ngerampok. Kalau kita ngomong apanya gimana kira-kira itu Bang? Kalau kita ngomong buktinya mana atau dalilnya mana? Memang benar di dalam ajaran Kristen memang Paulus itu dulunya penganiaya karena dia dulu kan masih tidak percaya dengan Yesus dan mereka masih berkutat di dalam keyakinannya sebagai orang Farisi. Bahkan dia mendapatkan surat kuasa untuk mempersekusi dari petinggi-petinggi agama mereka pada saat itu. Nah, betul nggak dia melakukan itu? Iya betul. Dalam bentuk apa? Dia menganiaya, dia mengajar-ajar yang mengajar. Mungkin kalau di sini, kalau sekarang itu bubarin ibadah gitu. Ya kan, mempersekusi orang, tangkap laporin polisi penistaan agama gitu. Kayak gitu lah kira-kira. Nah, dia ini orang-orang yang sangat keras dan mempertahankan agamanya daripada kami tergerus. Kayaknya ini orang-orang mulai banyak mengikutnya, bahkan dari suku-suku kita sendiri, dari orang-orang yang sendiri, tetapi Tuhan tangkap dia dan dia bertemu dengan Tuhan. Ketika dia tanya langsung, siapakah engkau? Apakah engkau Tuhan? Iya, saya Tuhan, saya Yesus yang kau aniaya. Yang kau aniaya di mana? Teman-teman orang rasul utusan saya yang kau ini dan orang-orang yang percaya kepada saya dan itu artinya bukanlah Paulus langsung menganiaya ibunya Yesus, bukan itu artinya gitu. Nah, di situ kan dia dipanggil langsung. Nah, sekarang kita pertanyakan bagaimana dengan yang lain itu? Apakah dia ada bukan tidak? Dia nanyain orang lain. Gue begini loh pengalaman. Wah itu pasti lo jadi ini. Itu kan asumsi orang lain. Sedangkan orang itu tidak berada di tempat juga. Gitu. Jadi tidak ada. Kalau kita mau bilang validasi ya itu tidak valid. Karena tidak ada satu pun saksi. Tidak ada satu pun orang yang mengetahui dan tidak diperkenalkan diri. Gitu. Kalau Yesus kan memperkenalkan diri. Iya saya Yesus yang kau aniaya. Gitu. Nah, seperti itu kira-kira apa lagi yang kurang? Betul nggak? Itu apa namanya? Dia penjahatnya, iya betul. Dia melakukan kejahatan tapi dari segi
penganiayaan terhadap orang berbeda kepercayaan atau pengikut Kristus. Dia bukan perampok yang mengambil uang orang lalu memperkaya diri. Gitu. Saya kalau baca literasi yang di luar sana itu yang dulu itu pelaku peperangan itu kekayaannya triliunan Pak kalau diikut sampai hari ini loh. Triliunan itu Pak, anak-anak buahnya itu, sahabat-sahabat itu, triliunan. Ada yang berapa triliun? Saya ada baca itu, kalau dikonversi sama uang sekarang itu hartanya sahabat-sahabat itu triliunan Pak. Dari mana? Itu hasil mereka merampok perang sana sini, karena mereka membagi hasil. Nah, bagaimana dengan kepalanya? Oh, kepalanya sudah pasti, gitu. Karena kepalanya jauh lebih besar, ya, pemimpinnya jauh lebih besar. Bagiannya, dia adalah bagian yang terbaik. Semua barang terbaik itu bagiannya dia. Gitu. Namanya ketua kan? Iya. Namanya dia ketua, ya kan? Gitu kalau orang Medan. Sekarang juga ada pendidikan hari ini. Ya, jadi ya benar Mama kalau baca itu literasi itu ada itu. Mama saya baca itu, iya kalau dikonversi triliun dengan nama mereka. Gitu. Oh, kemarin bang aku nggak bisa jawab, nggak bisa jawab aku ditanya soal itu. Masalah apa itu? Masalah poligami. Jadi kan apa namanya masalah poligami itu kemarin ya kalau Nabi kalau zaman dulu poligami semua kok katanya itu benar juga. Bukan perintah Tuhan untuk poligami. Oh, di situ menangnya kita ya. Ya sekarang Berarti yang jaga masing-masing itu ada perintahnya Bang Mega. enggak. Kan diperbolehkan Pak. 4. Oh gitu. Kalau kita kan nggak diperbolehkan. Kita kan tidak ada. Tetapi kalau orang melakukannya, ya berarti dia melanggar firman Tuhan kan seperti itu. Di situ bedanya ya. Ya. Jangan bilang gini, oh dia orang Kristen mencuri. Bukan artinya orang Kristen boleh mencuri, Pak. Kenapa mencuri? Karena dia tidak melakukan firman Tuhan secara utuh. Ya karena silakan. Saya tadi sinyalnya merah ya. Iya. Yang ngomong silakan. Halo. Lagi main-main sama baby ya. Oh. Ini ibu dosen Kak Sofi ini gimana udah tidur? Kenapa? Ayo naik teman-teman. Naik biar berangkat. Bisnya apa dulu tarik. Berangkat. Satu lagi aku mau tanyain Kak Sofi tentang apa itu tadi apa? Kok kita belum dapat jawaban aku dari mana-mana kan belum dapat apa soalnya ini paling penting juga masalah kesundalan itu tadi. Apa? Sekarang kan lagi viral-viralnya nih orang-orang kawan-kawan kita yang sebelah bahas itu terus sama kita gitu. Itu pula sekarang senjatanya di YSL itu. Yes. Iya. Selamat datang Fashion Show. Bang Fashion Shop. Wah udah bangun pagi-pagi mau pelayanan. Baru sholat dia. Iya. Ya, begitulah. Itu kemana itu sejarah ceritanya itu sebenarnya itu itu Bang Nabirong juga boleh lah. Oh yes, 23 kalau dibaca kan udah jelas. Ide jelas sebenarnya siapa yang dipermasalahkan. Yang namanya perzinahan di hadapan Allah itu adalah penyembahan berhala, menyembah ilah-ilah itu adalah perzinahan secara rohani.
Karena ritual-ritual pagan itu selalu melibatkan namanya ritual seksual. Nah itu yang orang Kristen banyak tahu bahwa di dalam Alkitab kita Allah Israel itu mengikat perjanjian kawin dengan bangsa Israel ketika bangsa Israel menerima 10 perintah Allah. Mereka nggak tahu itu. Makanya nanti pun kita tidak ada perjamuan kawin anak domba. Maksudnya kemana itu? Bangsa Israel Kemana itu? Kak Sofi? Aduh, penyembahan berhala itu adalah perzinahan di mata Tuhan. Artinya gini, ketika Allah Israel itu kan suaminya, Allah Israel kan suami bagi bangsa Israel. Nggak tahu kamu itu? Iya, itu udah tahu. Kenapa? Karena bangsa Israel minta perjanjian kawin. Ketika Allah memberikan 10 hukum Taurat Musa, itu Allah menjadikan Israel sebagai istrinya. Betul. Ya, coba kamu buka Roma 7. Roma 7. Bacakan ya. Mulai ayat 1 bacakan. Arti hukum Taurat ya. Iya. Salam semua saudara-saudara. Salam Mama. Arti hukum Taurat. Apakah kamu tidak tahu, saudara-saudara? Sebab aku berbicara kepada mereka yang mengetahui hukum, bahwa hukum berkuasa atas seseorang selama orang itu hidup. Sebab seorang istri terikat oleh hukum kepada suaminya selama suaminya itu hidup. Akan tetapi apabila suami itu mati, bebaslah ia dari hukum yang mengikatnya kepada suaminya itu. Jadi selama suaminya hidup, ia dianggap berzina. Kalau ia menjadi istri laki-laki lainnya, tetapi jika suaminya telah mati, ia bebas dari hukum, sehingga ia bukanlah berzina. Kalau ia menjadi istri laki-laki lain. Sebab itu, saudara-saudaraku, kamu juga telah mati bagi hukum Taurat oleh tubuh Kristus, supaya kamu menjadi milik orang lain, yaitu milik Dia. Maksudnya ini milik Dia gimana nih Kak Sofi? Nah, hukum Taurat, gini loh, hukum Taurat yang diterima oleh bangsa Israel di Dua Lembah Batu itu adalah perjanjian kawin antara Allah Israel dengan bangsa Israel. Makanya kamu baca di dalam Keluaran 24, Allah Israel mengadakan perjamuan makan setelah mereka menerima hukum Taurat, sama seperti nanti perjamuan kawin anak domba di langit yang baru dan bumi yang baru. Kenapa? Karena Israel itu diambil dari segala bangsa di dunia ini, dia mengikat satu perjanjian kekal. Makanya Tuhan di dalam Hosea 2 ayat 19 dan 20 berkata, aku ini suamimu, betul? Nabi Hosea kan disuruh kawin tuh sama seorang wanita Sundal namanya Gomer binti Diblai, betul? Di Hosea, kitab Hosea tuh, kamu baca nggak? Ya, di kitab Hosea juga ada itu. Itu adalah gambaran antara hubungan Allah dengan bangsa Israel, betul? Allah berkata, aku ini suamimu dalam kesetiaan, tapi kamu ini telah bersundal dengan cara apa? Menyembah Allah lain, betul? Makanya Allah itu sangat menghormati perkawinan. Kenapa kita tidak boleh poligami? Karena di dalam Efesus 5, kamu baca, rahasia ini besar, yaitu ketika laki-laki meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya. Tetapi aku maksudkan adalah hubungan antara Kristus dengan jemaatnya, betul? Hubungan perkawinan itu hubungan antara Allah dengan kita. Maka ketika menyembah ilah lain sama dengan seorang wanita yang berzina di dalam Yeskel 23, Ohola dan Oholiba, sampai sini paham? Di dalam Roma 7, Rasul Paulus mengatakan, untuk kamu bisa menjadi milik mempelai laki-laki yang baru, punya suami baru, Yesus Kristus mempelai laki-laki kita. Kemarin Rasul mengatakan ini, aku telah cemburu kepadamu dengan cemburu yang ilahi, sebab aku telah mempertunangkan kamu dengan seorang mempelai laki-laki, yaitu Kristus, betul? Betul. Kenapa kita nanti ada perjamuan kawin anak domba? Anda tidak bisa memegang, dibenarkan di bawah hukum Taurat, karena hukum Taurat adalah suami pertama bagi bangsa Israel.
Karena hukum ini tidak bisa mati, tadi Rasulullah mengatakan nih, kalau seorang terikat perkawinan, suaminya tidak mati, dia dianggap berzina kalau dia kawin lagi, betul? Betul. Kalau suaminya mati, dia boleh kawin lagi. Nah, dia mengatakan ini, hukum Taurat, kamu tidak bisa menjadi milik hukum Taurat. Kenapa? Hukum Taurat itu suami pertama bangsa Israel. Karena hukum ini nggak bisa mati, suamimu ini nggak bisa mati karena dia hukum Taurat, maka kamu yang harus mati di dalam Kristus, betul kata Rasul Paulus? Iya. Coba baca lagi. Ini mungkin Roma 7 bacanya kecepatan. Kamu harus mati bagi hukum Taurat supaya kamu menjadi milik Dia, yaitu Yesus Kristus, betul? Betul. Ada wajib. Nah, kamu baca itu seterusnya. Nah, konsep ini Muslim nggak ngerti. Kenapa? Karena mereka pikir kawin itu adalah memasukkan benana ke benunu. Sampai sini paham? Tapi Alkitab coba kita baca apa itu rahasia perkawinan. Ini mereka membaca kitab Hosea nggak paham. Karena mereka tidak tahu. Kenapa? Berarti mereka itu apa ya? Kata-kata persundaran itu dia nggak paham di sisi lain. Nggak paham, karena dikatakan bangsa kakakmu Samaria itu telah berzina dengan cara apa? Mereka menyembah ilah-ilah bangsa Asyur. Asyur, ya betul. Nih, aku bacakan kamu ya. Efesus 5 mulai ayat 22. Mana ya? Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Karena suami adalah kepala istri sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Karena itu, sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikian jugalah istri kepada suami dalam segala sesuatu. Hai suami, kasihlah istrimu. Sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya untuk menguduskannya, sesudah ia menyucikannya dengan memandikannya dengan air dan firman. Jadi Kristus itu adalah suami bagi gerejanya. Dialah yang menyelamatkan kita. Dialah kepala gereja. Supaya dengan demikian ia menempatkan jemaat di hadapan dirinya dengan cemerlang, tanpa cacat atau kerut atau yang serupa dengan itu. Tetapi supaya jemaat kudus dan tidak bercela. Demikian juga suami harus mengasihi istrinya sama seperti tubuhnya sendiri. Siapa yang tidak mengasihi istrinya Siapa yang mengasihi istrinya mengasihi dirinya sendiri. Sebab tidak pernah orang membenci tubuhnya sendiri, tetapi mengasuhnya dan merawatnya sama seperti Kristus terhadap jemaat, karena kita adalah anggota tubuhnya. Nih, perhatikan nih. Sebab itu, laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Rasul Paulus di Efesus 5 ayat 31 itu mengutip Kejadian 2 ayat 24. Ketika Musa berkata, Adam ketika dipertemukan dengan Hawa istrinya, Musa berkata begini, sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging, betul? Kejadian 2 ayat 24 kata Musa. Lalu Rasul Paulus mengatakan gini, rahasia ini besar, tetapi yang aku maksudkan ialah hubungan Kristus dengan jemaatnya. Sampai sini paham? Iya. Gitu, makanya kita nggak boleh poligami, apalagi berzina. Selingkuh nggak boleh, karena dalam perkawinan itu diikat dengan hubungan darah. Di dalam hukum Taurat Musa, seorang wanita kalau dia tidak perawan dengan cara spraynya itu ketika malam pertama tidak ada darah, itu dihukum rajam, dihukum mati. Begitu juga dengan Allah kita, dia mengikat perjanjian kawin dengan kita dengan tanda darah, dengan darah Kristus, betul? Betul. Nah, itu adalah perjanjian yang paling kuat di dalam Alkitab kita. Maka di dalam Roma 7 tadi kamu baca, jikalau kamu tidak mati bagi hukum Taurat, karena hukum Taurat itu suami pertama, kamu masih mau dibenarkan menurut hukum Taurat, maka kamu tidak bisa ditunangkan dengan Kristus. Gitu loh. Iya. Ya, itu yang mereka nggak paham kalau baca Alkitab kita. Nah, setiap ritual agama pagan itu selalu melibatkan ritual seksual. Itu harus kamu pahami. Mereka menjadi satu dengan roh yang mereka sembah. Di Mazmur 115 dikatakan, mereka yang menyembah berhala itu menjadi sama seperti sesembahannya. Karena mereka menyatukan roh mereka dengan apa yang mereka sembah. Ya. Ya, maka di dalam Yehezkiel 23, Ohola dan Oholiba, Samaria dan Yerusalem. Samaria itu menyembah
5 dewa-dewa, mereka kawin campur dengan 5 bangsa Asyur pada waktu itu. Kalau kamu baca di sama Yohanes 4, Yesus bertemu dengan wanita Samaria di sumur Yakub, betul? Betul. Wanita Samaria dikatakan, kamu sudah menikah 5 kali dan yang ada padamu sekarang bukan suamimu. Nah, itu juga adalah satu peribahasa, menikah 5 kali itu artinya dia tuh menyembah 5 dewa-dewa. Orang Samaria itu mengikatkan diri dengan ke-5 dewa sesembahan bangsa Asyur. Karena mereka kawin campur dengan bangsa Asyur pada waktu itu. Itu suami bagi orang Samaria. Dewa-dewa itu adalah Baal. Baal itu sesembahan atau Baal atau dewa Hubaal, ya. Hubaal atau dewa Baal itu disebut juga nama lain dari Hubaal itu adalah suami atau seorang pemilik atau tuan. Itu arti kata Baal. Baal itu artinya suami atau pemilik atau tuan. Ya. Jadi dewa yang mereka sembah itu adalah suami mereka. Sampai sini paham? Nah, maka di dalam Hosea 2 kalau kita baca, Allah berkata, aku ini Baalmu, aku ini suamimu, kata Tuhan. Coba kita baca Hosea 2. Ini yang mereka nggak paham. Seharusnya kamu sembah itu aku, bukan mereka. Aku bacakan kamu ya, Hosea 2. Hosea 2 mulai ayat 16. Oke nih, ini ayat 13 deh, ayat 13 ya. Dan aku akan menghukum menghukum Israel maksudnya, karena hari-hari ketika dia membakar korban untuk para Baal, berhias dengan anting-antingnya dan kalungnya dan mengikuti para kekasihnya dan melupakan aku. Demikianlah firman Tuhan. Sebab itu, sesungguhnya aku ini akan membujuk dia dan membawa dia ke padang gurun dan berbicara menenangkan hatinya. Aku akan memberikan kepadanya kebun anggurnya dari sana dan membuat lembah Akor menjadi pintu pengharapan. Maka dia akan merelakan diri di sana seperti pada masa mudanya, seperti pada waktu dia berangkat keluar dari tanah Mesir. Maka pada waktu itu demikianlah firman Tuhan, engkau akan memanggil aku Baalku atau suamiku, dan tidak lagi akan memanggil aku Baalku. Coba lihat ya. Coba kamu bisa bacakan nggak Hosea 2 ayat 16? Maka pada waktu itu demikianlah firman Tuhan, engkau akan memanggil aku suamiku dan tidak lagi memanggil aku Baalku. Lalu aku menjauhkan nama para Baal dari mulutmu, maka nama mereka tidak lagi disebut. Aku akan mengikat perjanjian bagimu pada waktu itu dengan binatang-binatang di padang dan dengan burung-burung di udara dan dengan binatang-binatang melata di muka bumi. Aku akan meniadakan busur panah, pedang, dan alat perang dari negeri dan akan membuat engkau berbaring dengan tentram. Aku akan menjadikan engkau istriku, kata Tuhan, untuk selama-lamanya. Dan aku akan menjadikan engkau istriku dalam keadilan dan kebenaran, dalam kasih setia dan kasih sayang. Aku akan menjadikan engkau istriku dalam kesetiaan, sehingga engkau akan mengenal Tuhan. Sampai sini paham? Udah paham, bos. Berarti itu yang kemarin itu hukuman yang maksud Kak Sofi bilang itulah yang disuruh sama suku Babel itu, apa itu? Yang kerajaan Israel utara itu dibuang ke Asyur tahun 700-an, yang selatan dibuang ke Babel. 722 sebelum Masehi. 722 ya kan? Tahun 722. Jadi kejadiannya di tahun 722 itu kan Kak Sofi. Itu yang kerajaan utara, yang kerajaan Israel. Yang dibilang Allah dia sudah marah, udah muak melihatnya, disuruh suku Babel. Mulai katanya Oliba itu Yerusalem ya, itu kakak beradik. Maksudnya kerajaan yang selatan, kerajaan Yehuda. Betul. Catat lagi aja nanti di Yeremia 3 ayat 6 sampai 13 itu sangat jelas ya. Allah mengatakan perempuan murtad itu perempuan tunggal itu adalah Israel. Iya. Nah, gitu. Di Yeremia 13 juga nanti baca di situ. Perempuan tunggal itu Israel, maksudnya juga ilah-ilah lain. Iya, bagaimana mereka berpindah di bawah pohon gitu dan kembali lagi kepadaku katanya. Nah, di situ itu disebutnya perempuan murtad itu. Mereka
bersundal di bawah pohon, artinya mereka menyembah berhala batu dan kayu. Ada di sunan lain saya baca itu. Yeremia ya. Ya Yeremia 3 ayat 6 sampai 13 itu. Sama Yeremia 13 juga hampir sama. Ada persundalan juga di sana. Iya. Jadi itu artinya. Jadi kalau mereka bilang ini sudah nggak ngerti aja kalian apa itu yang bisa. Ya mereka tidak tahu bagaimana caranya membaca kitabnya orang Yahudi. Iya, nggak ngerti mereka. Ya itu yang tadi aku katakan, karena dibiasakan menghafal sehingga mereka tidak bisa memahami apa yang mereka hafal, apalagi menganalisa. Jadi mereka menanya di dalam Mazmur kan dikatakan engkau Tuhan adalah gunung batuku, kota bentengku gitu kan. Ini alamu tuh gunung, katanya gunung batu, katanya alamu batu. Dan itu adalah salah satu ciri khas orang yang tidak bisa menganalisa data. Sama batu penjuru ya, sama batu penjuru. Iya. Batu penjuru. Itu batu. Nah, itu ciri-ciri khas orang yang senangnya hanya menghafal. 72 itu. Jadi dia nggak bisa menganalisa, nggak ngerti. Jadi dia tidak ngerti apa maksud yang dia baca gitu loh. Iya. Udah mulai dapat ini semua, udah mulai dapat. Ya banyak sebenarnya orang Kristen juga akan bingung kalau dia tidak mengerti cara baca Alkitab. Tidak mengerti. Aku sempat baca ada dua buku yang aku baca tentang itu, Bang Nabiro. Makanya tadi aku sedikit udah agak ngerti, nggak payah untuk dijelaskan gitu. Makanya tadi ibu dosen kita ini tadi menjelaskannya langsung ngerti ya. Ya sebenarnya gini, ayat-ayat itu kayak persundalan ohol liba gitu kan. Ya, itu kan artinya ohol itu kalau tendanya dan ohol itu sendaku, ya kemah. Ya. Dan itu kan di situ kan ada ditulis Ohola itu siapa, Oholiba itu siapa. Nah itu menunjukkan bangsa di situ, ya kan? Nah masa mereka nggak tahu itu? Mereka masih bilang Oholiba itu cewek, Ohola itu cewek juga. Gitu. Mereka berpikirnya kayak gitu aja. Nah mereka nggak bisa menganalisis, ya satu dari nggak boleh menganalisis tentang apa. Bercerita tentang apa, bisa paham nggak mereka itu tentang apa? Nggak paham mereka. Makanya memang, tapi mereka memang tidak mau paham supaya gampang untuk bisa jadi bahan gorengan. Nah, goreng lama mereka dengan Hosea itu, goreng lama mereka Yeremia itu. Bahkan Amsal saja itu digoreng sama mereka. Marilah, ya kan karena suamiku tidak di rumah. Dia yang ngerti apa itu Amsal. Coba dibaca. Di ayat-ayat awal dikatakan aku melihat gitu seorang muda. Ini kan dia lagi bercerita apa yang dia lihat. Nah, itu aja dia tidak paham. Semudah itu loh gitu. Iya, Amsal 7 ayat berapa tuh? 21. Mereka selalu framing. Itu disuruh berzina loh, nggak betul. Itu disuruh nasihat supaya kamu jangan kayak gitu. Itu dibaca aja jelas. Contoh nih, mereka langsung framing tuh. Bilangan berapa tuh? Yang tai sapi menghapus dosa. Padahal dibaca dari atas pun jelas. Bukan tai sapi yang menghapus dosa. Ya? Kenapa? Karena memang cara mereka membaca itu paling rendah. Mereka tidak bisa menganalisa. Masuk lagi kan? Ya itu dia. Tapi kadang-kadang kalau saya di rumah mereka saya iakan sih bang. Iya, saya satu. Kayaknya aku sama Bang Nabiro udah pernah ya sebenarnya saya suruh ngomongin suaranya ini ya. Tapi kalau akunnya ini belum pernah. Oh ini akun saya dari dulu sama, nggak pernah berubah. Oh nggak pernah berubah, tapi suaranya kok hampir-hampir mirip juga sama bapak siapa? Nggak lupa. Siapa? Oh, aku udah mulai paham nih, Bang Nabiro ini bisa dua arah ini. Soalnya sering kita ketemu nih, udah hampir 4 kali udah ketemu, udah pernah ini Bang Nabiro. Ya mungkin kalau saya lagi di rumah lain mungkin ya. Iya,
Kulihat Bang Madiun kedua mereka tadi kelas kali mereka. kru mereka yang orang-orang boleh dibilang pelan-pelan mereka, ya kan? Ada si Al-Hidayah di sana, ada si Arif, ada saya tantang mereka. Ada yang berani sama saya, ayo dari saya. Ada yang saya ketik terus di bawah, ada yang berani nggak sama saya, dari saya ya, kalau ada yang berani. Dari saya, kalau naikin saya, kita sama siapa, tunjuk orangnya. Nggak ada yang mau naikin. Ingamirul ini kalau mau jelas-jelas naik ke atas kau saudaraku. Jadi cuma taunya, umat tahu lulus gitu doang taunya jadi. Jangan dibahas ngoceh gitu kan nanti nggak terbaca, nggak dijawab sama dia. ngomong. Ini Diskusi ya. Enggak bakal bisa diskusi dia. Kurasa pun kalau dari kalimat cara dia ngomong ini, kalau ketemu sama maestro di bawah ini, kayaknya remuk kali mungkin kamu dulu. Iya cuma Boleh lah, dia nggak malah. Kalau ketemu sama maestro itu jadi tape lah kau king. Banyak kali dapat penuh dari ibu dosen tentang Bang Madiun hari apa? Hari apa ini? Pantas lah dapat kabar. apa yang kurang baca? Iya, tadinya aku udah baca juga itu berulang-ulang kali Bang. Cuman untuk memastikan apa yang aku simpulkan sebenarnya tadi, makanya tadi aku nggak kalah kali tadi untuk memahaminya yang dijelaskan sama ibu dosen seperti tadi. Iya. Rajin-rajin lah di dorong gitu supaya Iya, karena kasihan juga aku. Kasihan aku sama rom-rom yang kecil itu. Jadi aku jadi benteng di sana aja lah gitu. Kalau rom-rom kayak gini kan udah guru semua. Aku tadi alasan naik tadi karena memang ada beberapa hal tadi yang aku mau tanyakan karena juga kurang yakin dengan kesimpulan aku gitu. ya. Aku lebih suka membangun, kan ada juga kelompok-kelompok kita kan di bawah sunyi apa gitu kan, jadi aku lebih menonjol ke situ.